Pada suatu pagi di Guangzhou, seorang pemuda bernama Sun Wen duduk di bawah pohon beringin besar. Angin lembut membawa suara-suara rakyat yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan. Meskipun langit kelabu menggantung, mata Sun Wen bersinar dengan semangat tak tergoyahkan. Seorang kawan dekatnya, Chen, mendekat dan berkata, "Sun, mengapa kau terus berjuang, meskipun jalan ini penuh bahaya? Kau telah diasingkan, dikhianati, dan berkali-kali diambang maut." Sun tersenyum tipis, mengingat prinsip yang telah lama ia pegang teguh. "Chen," katanya, "aku hanya seorang manusia kecil, tapi aku percaya pada tugas yang lebih besar. Hidup ini bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang kita berikan kepada dunia." Chen mengerutkan dahi, kebingungan. "Tapi bagaimana kau bertahan? Lihatlah dirimu, kau telah kehilangan segalanya demi ide ini." Sun menatap ke arah cakrawala. "Kehilangan segalanya bukanlah akhir, Chen. Orang bijak mengajarkan bahwa penderitaan adalah ujian jiwa. Ketika badai datang, kita tidak bisa mengontrol angin, tetapi kita bisa mengarahkan layar kita. Aku tidak bisa memaksa dunia berubah dalam sekejap, tetapi aku bisa menjaga diriku tetap tenang, berfokus, dan tidak menyerah pada ketakutan atau keputusasaan." Chen termenung, mencoba memahami ketenangan Sun. "Kau seperti batu karang di tengah lautan. Tidak peduli berapa kali ombak menghantam, kau tetap berdiri." Sun tersenyum lebih lebar. Seorang pejuang sejati tidak bertanya apakah ia akan menang. Ia hanya bertanya, apakah aku telah melakukan yang terbaik untuk tujuan yang benar. Dan itulah yang membuatku terus melangkah. Hari itu, Chen melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Sun Wen. Sebuah keteguhan hati yang berasal dari keyakinan bahwa hidup bukanlah tentang kenyamanan atau kemuliaan pribadi, melainkan tentang melayani kemanusiaan, meski dalam penderitaan. Sun dan Chen kemudian berjalan menyusuri jalan sempit di desa itu, tempat rakyat hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Di setiap sudut, mereka melihat anak-anak kelaparan, para petani yang kelelahan, dan keluarga yang kehilangan harapan. Namun, di tengah-tengah penderitaan itu, Sun tetap membawa semangat yang tak tergoyahkan. Ketika mereka berhenti di sebuah lapangan kecil, beberapa penduduk desa berkumpul di sekitar mereka. Seorang pria tua, dengan wajah penuh kerut akibat usia dan kerja keras, bertanya kepada Sun, "Mengapa kau datang ke sini? Banyak yang berbicara tentang perubahan, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli pada kami." Sun menunduk hormat kepada pria itu. "Aku datang bukan untuk memberikan janji kosong. Aku datang untuk berbagi keyakinan bahwa masa depan ada di tangan kita sendiri. Ketika aku melihat kalian, aku melihat kekuatan dan keberanian yang sama yang diperlukan untuk membangun negeri ini kembali. Aku tidak memiliki kekuatan untuk mengubah dunia seorang diri, tetapi jika kita semua bergerak bersama, perubahan adalah keniscayaan." Seorang wanita muda yang menggendong anaknya berdiri dan bertanya, "Tapi bagaimana caranya? Kami tidak memiliki apa-apa, bahkan untuk makan sehari-hari." Sun memandangnya dengan penuh empati. "Kita mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kita memiliki kehendak dan pikiran. Yang perlu kita lakukan adalah mengarahkan itu pada tindakan nyata. Kita mulai dari hal kecil, pendidikan, solidaritas, dan keberanian untuk menentang tirani. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi." Chen, yang mendengar percakapan itu, bertanya lagi kepada Sun setelah mereka meninggalkan lapangan, "Bagaimana kau tetap begitu optimis? Dunia ini penuh ketidakadilan. Bukankah mudah menyerah saja?" Sun menjawab sambil tersenyum tipis, "Optimisme bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan. Optimisme adalah melihat kenyataan apa adanya dan tetap memilih untuk bergerak maju. Aku tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi besok, tetapi aku bisa memastikan bahwa aku melakukan yang terbaik hari ini. Itulah cara orang bijak bertahan, Chen. Kita tidak terikat pada hasil, tetapi pada usaha kita sendiri." Chen mulai mengerti. Dia melihat bahwa Sun tidak hanya seorang pemimpin, tetapi seorang manusia yang menjalani hidup dengan prinsip yang teguh, mengendalikan dirinya sendiri di tengah kekacauan, menerima nasib dengan lapang dada, tetapi terus berjuang untuk perubahan. Di hari-hari berikutnya,
San terus menginspirasi banyak orang di desa itu. Dia mengajarkan mereka tentang pentingnya pendidikan, solidaritas, dan keberanian untuk bersuara. Meski jalan penuh duri, ia tetap melangkah tanpa gentar, mengingatkan semua orang bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekuasaan, tetapi pada keteguhan hati dan kemauan untuk melayani orang lain. Pada akhirnya, perjuangan San menjadi bukti bahwa meski dunia mungkin tidak selalu adil, kita memiliki kendali atas bagaimana kita meresponsnya. Seperti yang selalu dikatakan San kepada Chen, langit mungkin kelabu, tetapi keberanian dan kebajikan kita adalah cahaya yang tak akan pernah padam. Bertahun-tahun berlalu, dan perjuangan Sun Wen, yang kini dikenal sebagai Sun Yat-sen, semakin menggema di seluruh Tiongkok. Namun, perjuangan itu tidak pernah mudah. Setiap kali ia berhasil menggerakkan massa, ancaman baru selalu muncul, baik dari kekuatan asing maupun dari pihak yang ingin mempertahankan status quo. Suatu malam, San duduk di sebuah pondok sederhana bersama beberapa pengikut setianya, termasuk Chen. Mereka baru saja lolos dari sebuah upaya penangkapan, dan kelelahan tampak jelas di wajah semua orang. Suasana malam itu dipenuhi ketegangan, namun San tetap terlihat tenang, bahkan ketika orang-orang di sekitarnya mulai mempertanyakan tujuan mereka. Salah satu pengikut, seorang pemuda bernama Li, bertanya dengan nada putus asa, "Mengapa kita terus melawan, padahal dunia ini tidak pernah berubah? Bahkan ketika kita menang sekali, musuh baru selalu muncul. Tidakkah ini seperti mencoba menguras lautan dengan secangkir air?" San menatap Li dengan penuh kasih dan kesabaran. "Li," katanya lembut, "perjuangan kita bukan tentang hasil yang instan. Perubahan besar tidak terjadi dalam satu malam atau bahkan satu generasi. Apa yang kita lakukan hari ini adalah menanam benih keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Mungkin kita tidak akan pernah melihat pohon itu tumbuh, tetapi anak-anak kita, atau cucu mereka, akan hidup di bawah naungannya." Chen, yang duduk di sudut ruangan, mengangguk perlahan. "Aku dulu tidak mengerti hal itu," katanya, "tapi sekarang aku paham. Kita bukan berjuang untuk diri kita sendiri. Kita berjuang untuk masa depan yang mungkin tidak pernah kita lihat, tetapi kita yakini." San tersenyum hangat. "Tepat sekali, Chen. Hidup ini singkat, dan penderitaan adalah bagian darinya. Tetapi seorang bijak tidak menyerah pada kemarahan atau keputusasaan. Sebaliknya, ia menerima tantangan itu dan menjadikannya sebagai alat untuk memperkuat jiwanya. Dengan melakukan hal yang benar, kita menemukan makna yang lebih besar daripada sekadar hidup untuk diri sendiri." Malam itu, meskipun suasana penuh ketidakpastian, kata-kata San menguatkan hati mereka semua. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka bukan sekadar upaya politik, melainkan panggilan jiwa untuk membawa kebaikan yang melampaui kehidupan pribadi mereka. Beberapa hari kemudian, San dan para pengikutnya kembali ke jalan, menghadapi rintangan yang semakin besar. Namun, mereka tidak lagi takut. Mereka berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah mereka adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keadilan. Tahun-tahun berlalu, dan meskipun Sun Yat-sen tidak sempat menyaksikan sepenuhnya hasil dari perjuangannya, semangat dan ajarannya tetap hidup. Ia menginspirasi generasi berikutnya untuk terus melangkah maju, dengan prinsip-prinsip stoik yang sederhana tetapi mendalam. Menerima takdir dengan lapang dada, menjalani hidup dengan keberanian, dan bekerja untuk tujuan yang lebih besar daripada diri sendiri. Di akhir hayatnya, San pernah berkata, "Bahkan jika aku gagal, kegagalan itu bukanlah akhirnya. Yang penting adalah aku telah berusaha, dan benih yang kutanam akan tumbuh, entah kapanpun waktunya." Hidup adalah perjalanan, dan perjuangan kita adalah warisan. Kisah Sun Yat-sen menjadi bukti abadi bahwa di tengah badai kehidupan, keteguhan hati dan prinsip-prinsip luhur adalah cahaya yang dapat menerangi jalan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi dunia.